Gimana mau jadi kota religius? Izin bikin apartemen jauh lebih mudah dibandingkan izin untuk bikin rumah ibadah. Baik lagi bersama saya Kania Cita di Politisi. Kali ini ditemenin sama Sean Matthew lagi nih, dan Halo. masih bersama narasumber kita, Bang Ikra dari DPRD Depok. Bang Ikra, kita di episode kali ini mau ngebahas tentang Raperda Kota Depok. Tapi sebelumnya gini, background-nya adalah masyarakat tuh sebenarnya sering dapat headline berita yang aneh-aneh tentang perdanya Depok gitu loh. Jadi kayak sampai ya banyak yang bilang ya Depok kan emang negara sendiri gitu, atau Depok kan emang planet sendiri gitu, kayak bisa beda sendiri gitu Udah aturan-aturannya. bukan Bekasi lagi sekarang ya? Bukan. Pindah ke Depok ya? Kalau Bekasi dibilang di luar bumi karena jauhnya. Kalau Depok karena perda-perdanya, Bang. Nah, Bang Ikra kan bagian dari legislatornya kan di DPRD Depok. Jadi hari ini mungkin bisa share pandangan ya, bisa ngejelasin juga ke publik dari perspektif Bang Ikra tuh gimana sih sebenarnya perda di Kota Depok, terutama yang bakal kita bahas hari ini adalah Raperda Kota Religius. Oke. Sean, ada tambahan pengantar dulu? Oh iya ada. Tentunya Bang Ikra kan selain legislator, Bang Ikra juga satu ketua fraksi PDI Perjuangan Kota Depok. Kedua juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi gimana nih Bang? Perda-perda yang dibilang aneh, ketua Bapemperdanya Pak Ikra Fani nih. Gimana Bang? Oke, baik. Terima kasih ya. Banyak perda bagus, tapi nggak bisa dikerjain. Misalnya perda tentang kota layak anak, ya, perda soal kota hijau, ya, gitu. Nah itu kemarin terakhir ketika menyusun perubahan perda tata ruang dan wilayah Kota Depok, masih kesulitan Kota Depok ini untuk memenuhi syarat perundang-undangan 30% wilayah terbuka hijau. Ya, gitu loh. Untuk mencapai 20% aja masih sulit. Padahal sebelumnya ada perda kota hijau. Gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang dicanangkan yang bagus-bagus tapi nggak bisa dieksekusi. Kesulitannya di mana, Bang? Kalau yang perda kota hijau ini, lingkungan ya ini? Ya mengeksekusinya. Maksudnya berarti hambatannya di mana nih? Apakah kepemilikan lahannya? Kalau untuk perda kota hijau, perda kota hijau. Ada sebuah artikel, saya nggak apa-apa ngutip dari media lain. Boleh. Artikel yang bilang bahwa Depok ini kampung yang gagal jadi kota, gitu. Tirto ya. Itu di Tirto itu ada satu artikel. Nah, saya agak setuju dengan cara pandang atau sudut pandang dari artikel itu. Nah, problemnya kan ketika pemerintah Kota Depok selama 15 tahun ini nggak mengantisipasi Depok sebagai kota yang urban. Sebetulnya sebelumnya ketika Depok berdiri ya sebagai kota media, itu punya blueprint yang menurut saya cukup bagus. Ya. Seperti misalnya ada jalan yang baru dibikin sama sekali nih. Jadi bukan jalan lama yang diperbaiki, enggak. Jalan yang betul tadinya nggak ada dibikin baru. Yang akan menghubungkan 3 wilayah pertumbuhan ekonomi. Ya, Cimanggis, daerah Margonda, sama Cinere. Itu jalan Juanda. Tapi sekarang ini cuma sampai Margonda selesai, nggak dilanjutin. Ya. Nah sekarang yang lanjut malah jalan tol. Gitu loh. Jalan tolnya sampai ke sana. Tapi kan jalan tol bukan pemerintah kota, itu pemerintah pusat. Gitu loh. Nah sementara ada jalan tol, tapi jalan pendukungnya nggak ada. Jadi orang Depok itu kasihan. Terhalusinasi, terilusi ketika masuk jalan tol, tolnya keren gitu, begitu keluar ke Depok kampung gitu loh, jadi kayak melewati time tunnel gitu lah. Itu yang aku alamin gitu ya, pas keluar ya? Jadi dari jalan tol segini gitu kan, tahu-tahu masuk ke segini jalan keluar di Andara misalnya gitu ya kan, kalau keluar di Andara sama di Krukut, iya di Krukut juga itu iya begini kan, karena memang nggak di tapi memang selama 15 tahun ini pertambahan jumlah jalan di Depok itu sangat minim, jalan baru.
Gitu loh. Praktis sebenarnya bisa dibilang nggak ada pertambahan jalan baru selain yang Juanda itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di soal eksekusi itulah yang kita agak kesulitan. Nah, sementara soal lahan itu banyak udah tidak dimiliki lagi oleh pemerintah kota, itu sulitnya. Gitu. Lahan itu udah dimiliki oleh baik swasta, pribadi, ya udah oleh publik lah. Udah bukan lagi oleh pemerintah Kota Depok. Sehingga kalau mau bangun sekolah, selalu pemerintah Kota Depok kesulitan, nggak ada lahan. Ini satu ironi sebetulnya. Nah, tapi kan ini kan semua problem yang ada di semua kota-kota besar yang bertumbuh gitu, ya kan? Harusnya bisa diantisipasi dengan mengalokasikan dana buat bank tanah misalnya. DKI melakukan itu, ya. Jadi tanah ada selalu disisakan setiap tahun untuk anggaran untuk beli tanah. Gitu. Karena tanahnya harus udah punya orang, harus dibeli lagi, nggak bisa main ambil alih begitu aja gitu. Nah ini yang baru di periode ini kita dorong, ada dong, beliin dong tanah gitu. Nah, dengar-dengar sih Depok fokusnya beli tanah di surga, Bang. Nah, ada banyak tuh spanduk kayak gitu tuh. Ada banyak tuh. Serius gua. Serius banyak. Jadinya lupa nabung bank tanah, Bang. Jadi soal di surga kita berdoa, tetapi kan juga membangun surga kita di dunia kan juga harus kita lakukan, ya kan? Supaya tanggung jawab pemerintah kota ini supaya warga Kota Depok itu nyaman gitu loh tinggal di Kota Depok. Nah, jadi di Depok ini banyak perda bagus, ya, tetapi nggak pernah bisa dieksekusi dengan maksimum gitu loh. Nah, jadi problemnya bukan di perdanya, di eksekusinya. Nah, tadi ada soal perda apa tadi itu? Religius. Oh, yang kita mau bahas ya, perda kota religius. Yang pertama gini, Bang, ini kan banyak ya pro kontra di masyarakat ya kan, karena mengatur yang privat gitu kan, yang harusnya nggak diatur. Yang kedua juga dari beberapa tahun lalu ya perkembangannya gitu loh. Terus katanya sampai mengatur soal pakaian segala gitu. Katanya juga harus berakhlak gitu loh warganya. Bingung juga kita ngukurnya gitu kan. Ini orang berakhlak apa enggak, ya kan, ukurannya siapa yang ngawasin, siapa yang ngasih poin dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama sih ini sejarahnya gimana sih, Bang? Karena kan ini kalau yang kita tahu dulu ya, Bang, tahun 2019 itu kan ditolak sama Ketua DPRD Kota Depok pada saat itu, Bapak Hendrik Tangkealo, Bang. Dari partai mana itu yang nolak? PDI Perjuangan, Bang. Oh iya betul. Ya kan, ditolak. Alasannya kan karena privat dan publik dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah ditolak, tiba-tiba muncul lagi nih 2020 mencuat. Nah, terus ini juga bisa ini kan sekaligus Bang Ikra Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Saya yakin Pak Ikra yang paling tahu soal perda di Kota Depok gitu, dalam arti untuk perda yang diurus sama Pak Ikra sendiri gitu. Nah ini gimana nih Bang nih raperda religius ini apa sih, ngatur apa, maksudnya apa, ceritanya gimana gitu Bang? Biar orang juga tahu Bang, biar nggak dikatain terus ini Depok kan. Gitu. Jadi saya sih bisa bilang, dan saya bertanggung jawab penuh pada statement saya ini ya, bahwa perda kota religius akhirnya disetujui masuk di dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 karena alasan politik, bukan argumen. Karena praktis sampai di paripurna pun argumennya nggak bisa dibantah gitu. Nah, apa pertentangannya pada saat itu? Pertama bahwa secara formal saja ya, landasan perundang-undangan, urusan agama itu adalah urusan absolut pemerintah pusat. Jadi di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada beberapa urusan yang didelegasikan pada pemerintah daerah, tetapi ada urusan yang hanya absolut menjadi urusan pemerintah pusat. Pakai kata absolut, artinya nggak diberikan ruang. Nah, yang dimaksud dengan urusan pemerintah pusat itu apa saja sih soal agama itu? Ya, pertama menentukan hari-hari besar agama, ya, mana yang libur, mana yang enggak dan sebagainya, itu urusan pemerintah pusat tuh. Ya. Yang kedua menentukan agama-agama yang diakui oleh negara, itu urusan pemerintah pusat. Yang ketiga
urusan kehidupan keberagamaan. Itu absolut urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah daerah. Oke, nah maka itu salah satu dari sisi legal, dari sisi peraturan perundangan itu problematika di situ. Jadi kalaupun perda ini nanti dibuat dan ternyata diketok, dikonsultasikan dengan provinsi dan Kemendagri, ya bisa ketolak. Nah, yang kedua adalah soal substansi. Karena bagi saya dan fraksi PDI Perjuangan pada saat itu, kota ini bukan mengurus surga dan neraka. Kota ini mengurus kehidupan bersama, mengurus soal tertiban umum, ya, bukan mengurus dosa dan pahala. Karena nggak bisa, karena memang nggak bisa. Siapa yang bisa nentuin? Di dalam executive summary yang diajukan pada saat rapat Bapemperda itu berbeda dengan yang 2019. Di 2019 itu ada draft raperdanya. Disitulah apa yang tadi Bung Sian bilang, pakaian diatur, ya kan? Bahkan akan dibuat, pemerintah kota ini akan membuat satu mekanisme lah, ya, terdiri dari pemerintah kota dan anggota masyarakat untuk melakukan perumusan gitu ya soal standar akhlak, ya kan Repot kan? Standar repot akhlak itu gimana tuh? gitu. Hah? Siapa lu kan gitu merumuskan akhlak itu ya. Nah bagi saya adalah kota berurusan sama soal ketertiban umum. Nah dalam urusan agama kota memastikan bahwa setiap warganya itu memiliki kebebasan yang maksimum dalam menjalankan agama gitu. Nah itu yang perlu dilakukan oleh kota, membuat aturan seperti itu. Nah makanya sebetulnya kalau fraksi PDI Perjuangan pada saat perdebatan itu, ya lebih baik ajukan perdanya bukan perda kota religius, tapi perda tentang jaminan kebebasan beragama, gitu loh, di Depok. Bukan perda kota religius, karena religiusitas itu gimana ngukurnya? Nanti kita evaluasi nih, Bapemperda kan melakukan evaluasi perda. Oke, setelah 2 tahun pelaksanaan perda kota religius, oke, bagaimana seberapa jauh kita sudah religius, gimana ngukurnya? Iya. Nggak bisa gitu loh. Nah, argumen itu nggak bisa dijawab sebetulnya pada saat pembahasan. Jadi ini argumen-argumen bantahan ya Bang ya terhadap Iya. si Raperda dan ini nggak bisa dijawab gitu ya. Ini Nggak udah bisa solid dijawab. gitu. Akhirnya keputusan, waktu itu ada sekitar 10 perda ya yang dibicarakan. 9 diputuskan secara musyawarah mufakat. Yang satu ini kita nggak mufakat, akhirnya voting. Yang ngajuin ini siapa sih Raperda religius ini? Pemerintah kota. Oh, pemerintah Kota Depok. Diajuinnya di last minute, rapat udah memulai baru masuk barang. Oke. Ya, voting 2 kali voting, ya, akhirnya diputuskan. Ya. Nah, tetapi pada setelah voting tentang setuju atau nggak setuju, votingnya cuma gitu aja, ya kan? Diterima atau nggak diterima ini masuk dalam perda. Nah, yang menolak sama yang menerima itu beda satu suara dari 13 suara. Nah, di perjalanan kan hasil Bapemperda belum keputusan final dong. Hasil Bapemperda itu kan draft yang harus disetujui oleh paripurna DPR, ya kan? Nah, di paripurna salah satu yang menyatakan mendukung mencabut dukungannya. Siapa tuh Bang? Itu saya nggak perlu sebut lah itu. Oh, oke. Ada satu fraksi yang tadinya mendukung perda kota religius membatalkan dukungannya, mencabut keputusannya gitu. Nah, tapi jadi ribut di paripurna. Yang tadinya rencana jam 1, mulai jam 5, jam 11 baru selesai. Semangat kalau ngomongin religius ya Bang ya. Mungkin kalau Ya, ngomongin religius agak-agak semangat kayaknya ya. Ada kok videonya oleh karena paripurna itu kan harus wajib bersifat terbuka. Itu ada videonya di YouTube-nya Sekretariat Dewan. Sana teman-teman bisa lihat. Ya akhirnya bukan lagi argumen, tapi ya kuat-kuatan gitu. Akhirnya disepakati. Nah, oke, tadi kan rekan bilang, Ketua Bapemperdanya kan Bang Ikra. Iya betul, saya bertanggung jawab untuk itu gitu. Ya kan, maka saya ingin memastikan bahwa, tapi kan gini, pertama demokrasi ya begitu, ketika keputusan udah diambil kita kalah, ya kita Jalankan. terima, gitu ya kan. Nah,
Tinggal nanti ini kan mau dibahas nanti harusnya di masa sidang terakhir nih, September, Oktober atau November. Ya. Nah, kita kawal sama-sama. Gitu. Nah, walaupun masih ada kesempatannya adalah nanti ada rapat Bapemperda perubahan Propemperda atau revisi Propemperda 2021. Siapa tahu mau dicabut itu, nggak di ini eksekusi, tergantung pemerintah kota, gitu. Tapi kan pemerintah kotanya yang mengajukan, Bang. Ya makanya tergantung pemerintah kota, gimana dia mau cabut itu atau mau bahas tahun ini atau nggak akan dibahas, gitu. Karena kan akan sangat problematik, San. Misalnya nih ada satu pertanyaan di situ. Ini soal kewajiban mendirikan tempat ibadah. Ya ada 6 agama loh. Kalian mesti sediakan untuk 6 itu. Itu nggak bisa dijawab oleh mereka. Menanggapi aja, Bang, soal tempat ibadah itu. Sebetulnya itu juga ada diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja yang 2003 ya, gitu. Iya. Tempat kerja sebisa mungkin menyediakan tempat ibadah gitu kan. Cuma kan secara substansi maksudnya Perda ini tuh sebetulnya mau ngatur apa sih gitu. Oke lah, tadi kata Bang Ikra sudah berubah. Waktu itu yang saya dapat, Bang, ya dari internet, maksudnya dari link apa segala macem juga salah satunya kewajiban warga untuk menjalankan agamanya gitu. Ya kalau kita interpretasikan gitu ya, oh iya setiap orang beragama wajib memang untuk menjalankan perintah agamanya kayak gimana segala macam gitu. Tapi menurut saya ketika itu menjadi suatu peraturan daerah, menjadi peraturan, kalian semua warga wajib menjalankan, menurut saya nggak pas. Karena namanya agama itu harusnya berhak, ya kan? Betul. Jadi kewajiban itu kan sudah ada di dalam agamanya masing-masing, perintah itu. Iya. Nah sekarang kamu masukin ke perda, daripada kita bicara yang filosofis, saya tantang mereka itu, ini kalau disahkan, terus lu mau ngapain? Satpol PP mau ngapain? Iya. Untuk pasal ini. Kan Satpol PP tugasnya penegakan perda. Kamu mau razia orang yang nggak salat Jumat misalnya. Iya makanya kan. Atau nggak pakai hijab misalnya. Gitu. Iya, atau nggak gitu. puasa kalau lagi bulan puasa. Tuh, apalagi. Sebenarnya gini, jadi kita bikin perda yang kita nggak tahu apakah kita bisa lakukan apa enggak. Mau sejauh mana kita laksanakan. Gitu loh. Nah itu yang mungkin salah satu perda yang akan lucu nanti, Chania. Gitu loh. Ini gimana ngelaksanainnya perda kota religius, ngukurnya Depok sebagai kota religius. Padahal betul seperti Sean, banyak hal sudah diatur di peraturan yang lainnya, termasuk di perda juga udah ada. Tapi jangan disalahpahami bahwa bukannya fraksi PDI Perjuangan menolak religiusitas. Segera tolak bukan religiusitasnya. Ya. Yang kami tolak adalah kota mengatur religiusitas warganya. Gitu. Yang harus dilakukan oleh kota adalah memastikan setiap warga bisa punya kebebasan. Yang kedua, mensupport, mendukung, menyediakan sarana bagi setiap warga untuk melaksanakan ibadah gitu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi kota nggak berhak untuk mengatur ya, religiusitas warganya, mau seberapa jauh, mengukur akhlak itu nggak bisa. Gitu. Nah, itu bukan kewenangan kota. Tapi kalau misalnya kamu nggak bayar PBB, nggak bayar pajak, itu kan bisa diatur sama kota. Gitu loh. Kamu misalnya berdagang sembarangan, ya itu bisa diatur oleh kota. Soal ketertiban umum, kota bisa atur. Sementara soal kebebasan beragama aja masih masalah, ya kan? Gitu loh. Beberapa izin, gimana mau jadi kota religius? Izin bikin apartemen jauh lebih mudah dibandingkan izin untuk bikin rumah ibadah. Oh gitu. Ya sampai sekarang masih ada kok rumah ibadah yang nggak punya izin, susah dapat izin. Gitu. Ada sih yang dikasih ada, tapi yang masih punya kesulitan juga ada. Gitu. Nggak dikasih solusi gitu. Misalnya gini, memang di SKB 3 Menteri itu harus ada izin dari warga, persetujuan warga. Nah, pemerintah kota kan nggak bisa, misalnya kalau saya jadi wali kota, saya jadi wali kota. Misalnya ada warga yang mau mendirikan gereja, terus nggak bisa karena warga menolak. Maka tugas saya bukan langsung menerima, oke berarti lu nggak bisa bikin gereja di situ. Tugas saya adalah turun ke warga itu, kasih penyuluhan. Kenapa lu tolak? Ya kan?
berikan kesadaran tentang bagaimana bertoleransi, kehidupan antarumat beragama dan seterusnya gitu loh. Sehingga mengencourage gitu ya orang-orang untuk bisa berinteraksi satu sama lain gitu loh. Walaupun berbeda agama gitu. Nah, ini kan enggak, sementara di Depok ini hampir setiap kelurahan ada perumahan homogen, perumahan khusus muslim misalnya. Oh iya itu. Ya kan? Nah, itu dikembangkan betul. Saya pikir ini dengan segala hormat ya pada yang tinggal di sana, tapi terakhir Republik ini di Indonesia ini ada perumahan dengan pemisahan itu kan zaman kolonial Hindia Belanda. Ketika orang Cina orang Tionghoa dikasih tempat sendiri ya kan, pecinan. Makanya ada pecinan, ada kampung Arab, Dihuni sendiri ya, beda-beda gitu. ya. Iya, gitu loh. Itu kan zaman itu loh. Nah, tiba-tiba hari ini di Depok ini hampir setiap kelurahan ada perumahan khusus Muslim. Saya nggak tahu apakah kalau ada orang Kristen mau bikin perumahan khusus Kristen diizinkan apa enggak, gitu. Ya kan? Tapi kan saya nggak mendorong izinkan juga, malah saya mau yang gini-gini nggak boleh ada, gitu. Perumahan khusus ini, gitu. Ya, kita harus mau berinteraksi, gitu. Ya, sepengetahuan saya yang pendek, Nabi Muhammad juga nggak pernah mencontohkan untuk hidup eksklusif gitu sendiri, malah berbaur gitu dengan yang lain. Gitu. Nah, tetapi kalau bicara soal alat, udahlah pastikan dulu pemerintah Kota Depok bahwa pelayanan maksimum standar minimum pelayanan publik di Depok itu betul-betul dilaksanakan. Ya. Itu prioritasnya seharusnya. Kita ngomong soal alat. Ya, kita jangan dulu ngomong soal alat warga lah. Ngomong dulu soal alat kita nih sebagai kita termasuk saya nih. Kan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah. Ya. Nah, memastikan dulu bahwa standar pelayanan minimum kepada warga itu yang ada di undang-undang betul-betul dipenuhi. Misalnya, bahwa setiap kelurahan itu atau setiap unit pelayanan publik harus mendeklarasikan pelayanannya. Bikin KTP, berapa lama, syaratnya apa, berapa biayanya sesuai dengan peraturan. Itu aja nggak, saya udah teriak-teriak berapa kali di DPRD, sampai hari ini nggak pernah dipasang. Gitu. Malah di Polres dipasang. Kalau Polres mau bikin SIM, itu kan banyak tuh, poster-poster ya kan. Iya, iya. Gitu. Itu aja belum tentu mengatasi pungli, apalagi nggak ada. Gitu. Nah, standar pelayanan minimum yang seperti itu aja nggak bisa dipenuhi oleh pemerintah Kota Depok. Itu dulu aja dikerjain, gitu loh. Nanti bikin perda nggak dikerjain lagi, gitu loh. Yang ada aja belum kerjain untuk menunjukkan akhlak kita ini bagus sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya. Gitu kira-kira. Cukup jelas sih tadi paparannya ya dari Bang Ikra, penjelasannya tadi udah lengkap banget dari prosesnya sampai akhir. Sebenarnya masih belum membantah sih ya tuduhan netizen tentang keanehan-keanehan yang ada. Tadi Bang Ikra juga sempat menyebutkan beberapa keanehan dalam prosesnya. Bahkan ternyata secara konstitusi sebenarnya udah jelas nggak bisa begitu. Tadi kan Bang Ikra sempat bilang ya bahwa memang aneh sih, Depok ini memang aneh. Sementara dapat penghargaan kota layak anak berapa kali, bertahun-tahun, 2 atau 3 tahun berturut-turut, gitu. kasus kekerasan terhadap anaknya tinggi. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Itu indikatornya Depok, apa berarti? Bayangin penghargaannya. Ya, penghargaannya pakai indikator apa, Bang? Harus tanya sama panitianya Depok. Depok dapat penghargaan tertinggi kota sehat. Ya. Jadi ada 3 jenis penghargaan kota sehat, 3 level. Depok dapat yang tertinggi. Untuk dapat yang tertinggi ini ada berapa unsur yang harus dinilai. Berapa variabel harus dinilai. Depok memenuhi syarat semuanya karena mendapat penghargaan tertinggi. Hari ini diserahkan pialanya, besoknya 1 SD 30 anak apa 20 anak hepatitis A, tiba-tiba dalam seminggu berkembang menjadi ratusan orang hepatitis A, sampai wali kota menerapkan kondisi darurat untuk hepatitis A. Penyakit yang karena jorok. Jadi aneh memang kota Depok ini, tapi dapat penghargaan loh kota sehat. Jadi kota ini ngejar penghargaan aja. Macam penghargaan itu jadi seperti kosmetik yang menutupi wajah yang buruk kota ini gitu. Iya. Oleh indah kalau pas dibuka dihapus kosmetiknya ya masalahnya muncul semuanya. Oke, makasih banyak Bang Ikra udah menyempatkan diri untuk gabung dalam perbincangan ini hari ini dan buat teman-teman yang udah nonton videonya, hopefully udah menjawab banyak ya keresahan-keresahan tentang Raperda Kota Religius ini. Masih banyak misteri sama soal Depok. Tapi belum kita bahas. Nanti ya, berarti Bang Ikra di sesi
lain kali ya, mampir lagi. Oke, sampai ketemu teman-teman semua di episode-episode politisi berikutnya.